74,6% menyatakan bahwa tidak setuju bahwa isu daripada ijazah palsu Jokowi. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ini masyarakat Indonesia ketika ditanya antara percaya atau tidak percaya dengan isu ijazah palsu, atau ditanya kepada masyarakat, nih Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu, ternyata 74,6% menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli. Jadi masih lebih banyak yang asli. Apakah yang menyatakan palsu ada? Itu juga ada, tapi angkanya di angka 12,2% saja. Survei dari lembaga survei LSI Denny JA, 74% rakyat Indonesia percaya bahwa ijazah Jokowi asli dan hanya 12% yang yakin palsu. Dirilis di media CNN, sebuah media yang sejauh ini kita kenal salah satu media independen yang netral. Tapi kalau kalian menonton video ini sampai selesai, kalian akan terkejut melihat setidaknya dua fakta yang mencengangkan yang membalikkan hasil temuan survei ini, bukan 180 derajat, tapi total berbalik 360 derajat. Fakta pertama yang membalikkan secara total hasil survei ini adalah komentar netizen yang ada di kolom CNN itu sendiri, di video yang menayangkan hasil survei dari lembaga survei LSI Denny JA. Mari kita baca satu persatu. Pertama, dari akun Pedrosar 4298. Akhirnya masyarakat jadi gak percaya lembaga survei. Kedua, dari akun Eko Darwianto 43. Surveinya ke anak SD, yang belum tahu apa itu ijazah. Selanjutnya dari akun Faruk 4153. Wakakakakak, lembaga survei. Hahaha, jangan dibungkus masalah, yang bisa mudah dibuktikan dengan fakta empirik, tapi justru digiring ke opini. Kayak cerita negeri bunian. Bukan cerita negeri manusia yang berakal. Selanjutnya dari akun Anggiretno, O6J. Saya tidak percaya survei LSI Denny JA ini lagi. Selanjutnya dari akun Hoirun Anwar 677. Rakyat tidak percaya kepada LSI. Komentar selanjutnya dari akun Jamalus Lintau 8372. Saya tidak percaya dengan hasil survei LSI, sebab setiap ada podcast dari beberapa media, justru banyak yang komen ijazah Jokowi palsu. Saya membaca komentar ini secara berurutan, dan tidak melangkahi satu komentar pun, dan kalian bisa baca sendiri di media CNN yang memuat video dengan judul LSI, mayoritas publik tak percaya isu ijazah palsu Jokowi. Saya tidak akan membaca komentar ini secara keseluruhan karena terlalu banyak, yaitu sekitar 470 komentar. Namun jika kalian perhatikan dari 470 komentar tersebut, hampir seluruhnya menyatakan tidak percaya hasil survei dari Denny JA dan lebih percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Ini kenyataan yang membuat saya dan mungkin media CNN juga akan terkejut, karena yang memberikan komentar di media ini juga orang-orang Indonesia. Maka yang jadi pertanyaan, jika di media netral seperti CNN ternyata lebih banyak yang percaya bahwa ijazah Jokowi palsu dan meragukan hasil survei dari lembaga survei Denny JA, lalu kemana lembaga survei Denny JA melakukan survei? Benarkah survei itu dilaksanakan di Indonesia? Karena komentar dari netizen Indonesia di media secara terbuka seperti inilah sesungguhnya yang bisa dianggap mewakili suara rakyat. Mungkin akan beda jika survei dilakukan di channel Refli Harun misalnya, yang lebih condong ke oposisi, yang subscribernya memang mayoritas dari kelompok oposisi yang sedari awal tidak percaya bahwa ijazah Joko Widodo asli. Namun survei ini dirilis CNN, media netral yang bisa dibaca baik dari kelompok oposan maupun para buzzer dan loyalis Jokowi, maupun masyarakat yang selama ini masih pada posisi netral. Namun ada salah satu komentar yang menarik perhatian yang kemudian akan menjadi fakta kedua yang patut membuat publik meragukan hasil survei ini. Komentar dari akun Ronhartono 3648. Profil Denny JA, pendiri LSI yang jadi komisaris utama Pertamina Hulu Energi. Sosok Denny JA, konsultan politik yang sempat diisukan minta jabatan komisaris BUMN, kini menjadi komut Pertamina Hulu Energi. Dari komentar ini saya mencoba melakukan pencarian, benarkah Denny JA, pemilik lembaga survei LSI Denny JA, diangkat jadi komisaris BUMN? Kalian bisa melakukan hal yang sama di rumah. Di kolom pencarian, ketik kata kunci PT Pertamina Hulu Energi. Ini adalah salah satu perusahaan terkemuka milik Badan Usaha Negara. Masuk website Pertamina, pada menu Dewan Komisaris. Dan boom, inilah sosok Denny Januar Ali atau Denny JA yang dimaksud. Bukan anggota komisaris biasa. Denny JA adalah komisaris utama. Anggota-anggotanya adalah Iggy Haruman Asien, Stella Christie yang kita kenal juga merangkap sebagai Wakil Menteri, Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, kemudian Nanang Untung. Selanjutnya, Wahyu Setiawan yang merangkap sebagai staf ahli bidang implementasi kebijakan strategis Kementerian BUMN, ada Muhammad Kodari, kemudian ada mantan anggota DPR RI dari Partai Gerindra Andika Pandu Puragabaya dan terakhir Nepos MT Pakpahan. Untuk memastikan bahwa Denny Jaguar Ali yang menjadi komisaris utama di Pertamina adalah benar Denny JA pemilik lembaga survei LSI Denny JA, kita buka profil singkatnya.
Di sini, kita menemukan fakta bahwa Denny Jaguar Ali diangkat jadi Komisaris Utama Pertamina Hulu Energi pada tanggal 7 Juli 2025. Pengalaman kerja 1. Ketua Umum Asosiasi Penulis Indonesia atau Satupena, 2022, sampai sekarang. 2. Ketua Umum API atau Asosiasi Konsultan Politik Indonesia, 2009, sampai sekarang. 3. Ketua Umum Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia atau AROPI, 2007 sampai 2013. Dan 4. Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny Jea, 2005, sampai sekarang. Jadi terkonfirmasi bahwa pemilik lembaga survei Denny Jea benar-benar adalah komisaris utama di salah satu perusahaan badan usaha milik negara. Bukan hanya Denny Jaguar Ali, pemilik lembaga survei lainnya yang juga menjadi komisaris di perusahaan ini adalah Muhammad Kodari. Dari biodata pribadinya, kita bisa membaca pengalaman kerja seorang Muhammad Kodari. Di antaranya, Wakil Kepala Staf Kepresidenan RI, 2024 sampai sekarang. Direktur Eksekutif Indobarometer, 2006 sampai 2024. Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, LSI, 2005 sampai 2006, dan Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia, 2003 sampai 2005. Kalau kalian sering mendengar salah satu lembaga survei bernama Indobarometer, itu adalah lembaga survei milik Kodari. Lalu mungkin kalian akan bertanya, apa hubungan antara pengangkatan Denny Jaguar Ali atau Denny Jea menjadi komisaris dengan hasil survei ijazah Jokowi? Bukankah Joko Widodo sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, tidak mempunyai kewenangan mengangkat seorang komisaris dan lembaga survei tidak punya kepentingan dan keterkaitan lagi dengan Joko Widodo? Jika kita belajar dari pengangkatan seorang Ade Armando sebagai komisaris perusahaan BUMN yang lain di anak perusahaan PLN, mungkin kalian akan bisa menemukan benang merah bahwa jabatan komisaris di berbagai perusahaan BUMN yang merupakan pembagian antara orang-orang dalam tanda kutip orangnya Prabowo dan orang Jokowi. Ade Armando sejatinya adalah seorang yang sangat anti pada Prabowo. Di berbagai podcastnya, Ade Armando menyebut bahwa Prabowo tidak layak jadi presiden karena rekam jejak masa lalunya yang dinilai oleh Ade Armando seorang yang penuh berdarah-darah dan pelanggaran HAM. Hal ini diungkap Ade Armando sebelum Jokowi memutuskan bergabung mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Lalu apakah dengan semua pernyataan kontroversi Ade Armando ini akan membuat Prabowo memilih Ade Armando seolah tidak ada orang lagi yang lebih layak? Tentu saja tidak. Ade Armando adalah bagian dari orang Jokowi, jatah Joko Widodo sebagai bagian dari kompensasi balas budi karena Jokowi membantu memenangkan Prabowo. Artinya bahwa pengangkatan komisaris di BUMN tidak semua orang-orangnya Prabowo. Sebahagian direkomendasikan mantan penguasa, Joko Widodo, termasuk Wakil Ketua Projo Alex Damanik, Sylvester Matutina, Immanuel Ebenhaiser, Ketua Relawan Sedulur Jokowi Paiman Raharjo dan bisa saja termasuk Denny Jaguar Ali. Gitu loh. Kalau saya menjadi Wamen, itu memang saya memiliki kompetensi dan saya, ingat ya teman-teman, saya ini Ketua Umum Relawan dari tahun 2012, 2014, 2019. Seandainya saya mendapatkan jabatan itu pun 2023 sampai 2000. Karena relawan itu apa mau sampaikan itu ya? Ya karena saya memang berjuang dan saya memang ketua umum gitu. Saya memiliki anggota lebih dari 3 juta. Saya punya relawan. Paiman Raharjo pernah menjadi wakil menteri sekaligus rangkap jabatan komisaris di BUMN dan dia mengakui bahwa pengangkatannya itu adalah sebagai balas budi atas jasanya sebagai ketua relawan sedulur Jokowi. Dan begitulah politik dijalankan di negeri ini. Kompetensi bukan diukur dari kemampuan akademik dan skill seseorang. Penempatan jabatan hanyalah didasarkan pada pertimbangan jasa dalam kontestasi politik. Jika kalian membuat lembaga survei dan menyampaikan fakta di lapangan yang berbeda dengan keinginan penguasa, maka jangan pernah berharap akan ditempatkan sebagai pejabat yang hidupnya dibiayai dari APBN. Sebaliknya, jika kalian menggantungkan hidup, memperoleh semua fasilitas dari negara, apakah kalian masih akan menyampaikan hasil survei yang menyudutkan kepentingan pribadi dan keluarga pejabat? Tentu saja tidak. Karena jika kalian melakukan itu, maka nasib kalian tidak akan lebih baik dari Tom Lembong. Diangkat jadi menteri ketika masih sehaluan, dan dijebloskan ke penjara, kala Tom mulai berani memilih jalan berbeda.